Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10. Adapun di bab pertama ini pembahasannya tentang Pancasila. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang telah menduduki bangku SMA SMK sederajat ya di kelas 10 ini. Nah, pada bagian ini kita akan belajar lagi mengenai apa? Ya, betul, mengenai Pancasila. Ingatkah kalian materi tentang Pancasila saat masih duduk di bangku SMP atau di bangku MTS? Nah, di sana kalian telah belajar tentang kronologi sejarah lahirnya Pancasila, kajian kritis tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, serta fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, lalu pandangan hidup bangsa dan juga ideologi negara. Sedangkan pada jenjang ini, di kelas 10 ini, kalian akan mengkaji bagaimana cara pandang beberapa pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila secara mendalam. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya perumusan Pancasila itu melewati proses panjang dan tak mudah. Mulai dari diskusi, mulai dari diskusi dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka di antara para pendiri yang tergabung dalam apa? Ya, dalam Dokuritsu Junbi Choshakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ya. Oke, Bapak mengingatkan dalam pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini, unit 1 membahas tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Adapun topik pembahasan kita, ya topiknya itu yaitu pokok-pokok pikiran dalam BPUPKI. Sekali lagi, dalam unit 1 ini pembahasannya tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Sedangkan topik pembahasannya yaitu tentang pokok-pokok pikiran dalam BPUPKI. Baik, nah untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang peserta didik mampu mendefinisikan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI. Jadi, sekali lagi, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI. Baik, langsung saja pada materinya. Nah, bagaimana sih ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka? Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang sangat panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia itu terlepas dari penjajahan. Nah, Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia. Nah, setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti apa? Jepang Pelindung Asia, terus juga Jepang Cahaya Asia, Jepang Saudara Tua ya. Nah, itu adalah beberapa semboyan yang digunakan oleh Jepang. Di antaranya tadi ada Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan juga Jepang Saudara Tua atau Jepang Saudara kita gitu ya, Saudara Indonesia ya. Terus juga untuk menarik apa? Yaitu untuk menarik bangsa Indonesia ya. Nah, jadi semboyan-semboyan tersebut itu tujuannya Jepang itu supaya bisa menarik simpati dari bangsa Indonesia. Lalu Jepang pun ya. Nah, kemenangan Jepang itu tidak bertahan lama karena pihak sekutu seperti apa? Pihak sekutu siapa saja? Pihak sekutu seperti Inggris ya. Inggris, terus juga Amerika Serikat
dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah, yaitu mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, maka pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret, ya, Jawa Baru itu pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya itu untuk membentuk Dokuritsu Junbi Choshakai, atau disebut juga dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, atau disingkat juga dengan BPUPK, ya. BPUPK. Nah, kenapa sih disebut BPUPK, tidak ditulis I-nya atau BPUPKI? Nah, disebut BPUPK atau ditulis BPUPK itu ya, bukan BPUPKI, karena pertama dalam bahasa Jepang, badan ini bernama Dokuritsu Junbi Choshakai, yang berarti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, ya. Nah, kedua, pada saat itu belum ada kesepakatan soal nama negara yang akan merdeka tersebut. Sekalipun nama Indonesia sudah sangat familiar, seiring pertama kali digunakan oleh Earth Logan, ya, Soekarno-Hatta, terus juga Ki Hajar Dewantara dan para pendiri bangsa lainnya. Oke, Jepang pun mewujudkan janjinya, di mana janji dengan membentuk Dokuritsu Junbi Choshakai ini atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 April 1945. Lalu BPUPK, ya, BPUPK itu diketuai oleh KRT Raziman Widoyodiningrat, dengan wakil ketuanya itu Issey Bangashi Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Dan yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sebagaimana kita lihat pada kolom ini atau pada bagian ini ada persiapan beberapa tanggal persiapan kemerdekaan. Nah, di sini ada tanggal 1 April 1945, yang kedua pada tanggal 29 April tahun 1945, yang ketiga 29 Mei, lalu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 April tahun 45, Jepang itu berjanji dalam acara peringatan pembangunan Jawa Baru, ya. Jepang itu berjanji akan membentuk Dokuritsu Junbi Choshakai atau BPUPK tadi. Yang kedua, pada tanggal 29 April 1945, yaitu pembentukan apa? Yaitu pembentukan Dokuritsu Junbi Choshakai, dibentuk bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Yang ketiga yaitu sidang, di mana sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal apa di sini? Pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, itu adalah sidang pertama, ya. Sidang pertama, sekali lagi, sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPK untuk membahas dasar negara merdeka. Oke, yang selanjutnya, nah, ternyata ada beberapa pokok bahasan, ya, pokok bahasan dalam BPUPK berkenaan dengan dasar negara, di mana sekurang-kurangnya itu ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau dijadikan sebagai negara federal atau juga dijadikan sebagai negara perserikatan.
Oke, yang kedua, masalah hubungan agama dan negara. Yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau juga akan menjadi kerajaan. Nah, itu adalah ada beberapa pokok bahasan dalam sidang BPUPK yang berkenaan dengan dasar negara. Jadi sekali lagi, beberapa pokok bahasan yang berkenaan dengan dasar negara itu ada 3 yang sekurang-kurangnya itu ada 3 yang dibahas dalam sidang BPUPK tadi, ya seperti itu. Nah, selain mendiskusikan secara lisan, ya, atau secara pidato, para anggota BPUPK juga diminta memberikan usulan secara tertulis untuk kemudian diarahkan ke sekretariat atau ke kantor tata usaha. Yaitu untuk apa? Untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa. Maka dibentuklah panitia kecil yang berjumlah berapa orang? Ya, berjumlah 8 orang, ya seperti itu. Nah, ini masih dalam persiapan kemerdekaan, di mana persiapan kemerdekaan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli ini dilaksanakan sidang kedua pada BPUPK tadi, ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK. Ini adalah sidang kedua. Sidang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar, ya. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 ini adalah Hiroshima, di mana Hiroshima ini dibom, ya, dibom menjadikan Jepang itu semakin terdesak. Lalu para pendiri bangsa itu semakin mendesak kemerdekaan sehingga PPKI itu dibentuk, ya seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui atau beberapa informasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, pada umumnya kita mengetahui terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Tokohnya tersebut adalah Muhammad Yamin, terus juga Supomo, dan juga Soekarno atau Insinyur Soekarno. Jadi itu adalah ketiga tokoh yang mengetahui atau 3 tokoh yang memberikan usulan, ya, dalam menyampaikan pidatonya itu. Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Namun ada tokoh lain juga yang berpidato seperti siapa, yaitu seperti Sumitro, Margono, Sanusi, ya, Sanusi, Sosrodiningrat, Wirakusuma, dan lain sebagainya. Hal tersebut itu karena anggota BPUPK itu ditugaskan untuk membahas dasar negara, bukan sekedar menjadi pendengar fasib saja, gitu ya. Tapi mereka itu semuanya itu aktif untuk memberikan gagasannya, untuk memberikan ide-idenya, gitu ya, dalam kegiatan atau dalam BPUPK tersebut, ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya dokumen otentik, ya, tentang jalannya persidangan BPUPK itu sempat dinyatakan hilang sebelumnya. Yang menjadi rujukan utama adalah naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 karya Muhammad Yamin. Oke, yang selanjutnya ada 2 dokumen penting terkait dengan dokumentasi sidang BPUPK ini. Pertama, yaitu dokumen Mr. A.G. Frigondigdo, ya. Ini adalah dokumen yang pertama. Nah, di mana dokumen ini adalah merupakan sebuah arsip, ya, arsip berupa notula, tulisan tangan, dan catatan stenografi yang dikerjakan oleh staf kemudian diserahkan kepada Mr. A.G. Frigondigdo yang menjabat sebagai wakil kepala kantor tata usaha BPUPK yang bertugas mendokumentasikan jalannya sidang. Itu adalah dokumen yang pertama. Terus juga dokumen yang kedua yaitu dokumen Mr. A.K. Frigondigdo adalah catatan dari Mr. A.K. Frigondigdo selaku pegawai tinggi, ya, selaku pegawai tinggi.
Nah, Panglima Tentara Militer Jepang yang hadir dalam sidang BPUPK tersebut dan PPKI guna membuat dokumentasi untuk selanjutnya diinformasikan kepada Guseikan ya. Gunseikan. Nah, itulah yang selanjutnya yaitu Simorangkir saat menyusun disertai doktoralnya menemukan atau menangani sidang BPUPK ini. Nah, jadi data tersebut itu sangat dimungkinkan adalah arsip otentik risalah BPUPK yang dipegang Mr. A.K. Pringgodigdo yang disita Belanda saat agresi militer kedua. Nah, itu adalah beberapa informasi atau beberapa pemikiran atau beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui gitu ya. Tadi ada 3 tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama. Terus juga selain dari ketiga tokoh tersebut ada beberapa tokoh lain yang juga ikut berpartisipasi atau ikut aktif dalam kegiatan atau dalam berdiskusi merumuskan dasar negara tersebut. Terus juga selain itu ada dokumen otentik ya tentang jalannya persidangan BPUPKI itu yang sempat dinyatakan hilang. Ternyata ada 2 dokumen penting dengan dokumentasi dari sidang BPUPK ini adalah ada dokumen yang pertama yaitu Mr. A.G. Pringgodigdo, di mana dokumen tersebut itu merupakan sebuah arsip berupa notula. Notula itu adalah catatan atau tulis tangan ya, catatan stenografi yang dikerjakan oleh staf kemudian diserahkan kepada Mr. A.G. Pringgodigdo yang menjabat sebagai wakil kepala kantor tata usaha pada saat itu ya, pada saat itu di BPUPK. Nah, yang bertugas mendokumentasikan jalannya sebuah sidang. Terus dokumen yang kedua yaitu merupakan dokumen Mr. A.K. Pringgodigdo, yaitu merupakan catatan dari Mr. A.K. Pringgodigdo selaku pegawai tinggi ya Panglima Tentara Militer Jepang yang hadir atau yang ikut hadir dalam sidang BPUPK dan juga PPKI guna membuat dokumentasi untuk selanjutnya diinformasikan kepada Gunseikan itu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa rumusan atau ada beberapa ide ya, ide pokok-pokok pikiran yang dirumuskan dari beberapa tokoh. Kita lihat dari 3 tokoh ini. Yang pertama yaitu dari Muhammad Yamin. Di mana dari Muhammad Yamin ini merupakan salah satu tokoh yang menyampaikan pidatonya pada sidang pertama BPUPK. Di mana sidang pertama BPUPK itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ia menyampaikan pidato pada tanggal 29 Mei sekitar 20 menit. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan ya. Nah, poin keempat ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan juga kebijakan. Yang kelima, ya, rumusan yang kelima dari Muhammad Yamin ini adalah kesejahteraan rakyat. Nah, yang selanjutnya, selain itu Muhammad Yamin juga, ya, selain dari tadi yang diusulkan dipidatokan, selain itu Muhammad Yamin juga disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidato dalam konsep tulisannya. Nah, Muhammad Yamin juga menuliskan 5 poin bagi Indonesia Merdeka, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, terus juga kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau juga perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu tokoh yang kedua yaitu adalah Supomo. Nah, Supomo ini ya, Supomo ini pada tanggal 31 Mei 1945 ya, Supomo ini ya juga menyampaikan pidato di BPUPK ini. Supomo berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang
ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Lalu Nugroho Noto Sutanto menafsirkan bahwa Supomo menyampaikan 5 dasar negara merdeka. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kebudayaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, selain itu juga ya Supomo juga membicarakan soal tentang struktur dan karakteristik bangsa Indonesia, di mana negara Indonesia merdeka harus merujuk pada karakteristik bangsa Indonesia tersebut. Struktur masyarakat Indonesia dalam hemat Supomo adalah bercita-cita pada persatuan hidup, ya, bercita-cita pada persatuan hidup. Nah, jadi menurut beliau adalah bahwasanya struktur masyarakat Indonesia itu harus menurut beliau itu harus bercita-cita pada persatuan hidup, terus juga keseimbangan lahir dan batin, senantiasa bermusyawarah dan kekeluargaan, ya. Itu juga di bagian lain pidatonya Supomo juga menyebut bahwa warga negara cinta tanah air. Supomo juga mengutip, ya. Supomo juga mengutip Pancadharma pasal 2 yang berbunyi, kita mendirikan negara Indonesia ini yang makmur, bersatu, berdaulat, dan juga adil. Nah, itu adalah beberapa ide, gagasan atau pemikiran dari Supomo, ya. Nah, yang selanjutnya adalah Soekarno atau Insinyur Soekarno. Nah, Soekarno mengawali pidatonya pada teks tanpa teks, ya, pada tahun 1945 pada tanggal 1 Juni. Nah, dalam pidatonya ia memberikan catatan kritis terhadap para anggota BPUPK yang telah menyampaikan pidato di forum itu. Soekarno menilai bahwa isi pidato mereka tidak menjawab pertanyaan pokok yang diajukan oleh Radziman Widoyoningrat selaku ketua BPUPK. Nah, secara tersirat Soekarno memberikan respon terhadap pidato-pidato sebelumnya, khususnya yang disampaikan oleh Supomo tentang hukum internasional, tentang syarat negara merdeka yaitu bumi, tanah air, rakyat, dan pemerintah. Kemudian Soekarno memaparkan betapa pentingnya filosofi Groenland atau Groenland bagi berdirinya sebuah negara. Istilah Pancasila, filosofi Groenland berasal dari bahasa Belanda, yaitu sebuah terminologi yang sudah dipahami oleh anggota BPUPK. Kata filosofi bermakna filosofi, sementara Groenland berarti norma atau lang, dasar, ya. Nah, Soekarno kemudian menyampaikan beberapa dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Lalu Soekarno menyampaikan beberapa prinsip. Yang kelima menurut Soekarno tersebut, ya. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima adalah prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kelima prinsip dasar atau filosofi Groenland atau itu adalah oleh Soekarno tidak disebut lagi sebagai Pancadharma dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa. Kelima prinsip tersebut dinamakan sebagai Pancasila. Jadi, yang sekali lagi bahwasanya kelima prinsip dasar atau filosofi Groenland itu oleh Soekarno tidak disebut sebagai Pancadharma dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa. Kelima prinsip tersebut itu dinamakan sebagai Pancasila. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri atau Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.